Mungkinkah Indonesia menerapkan e-voting dalam pemilu mendatang? Pertanyaan ini sering muncul teman-teman semua setiap musim pemilu mulai terdengar dan mulai ramai diperbincangkan. Salah satunya saat kita menghadapi pemilu 2024. E-voting kembali diperbincangkan dan apakah mungkin diimplementasi di Indonesia? Jawaban yang paling real menurut saya adalah tidak. Banyak hal yang memang menjadi pertimbangan ketika kita akan mengimplementasi e-voting. E-voting tidak gampang, teknologi ini masih diuji coba di banyak negara. Setidaknya ada 5 negara yang sudah mulai mencoba menggunakan e-voting. Dan itu pun tidak full di seluruh bagian dari negara itu. Contohnya kalau saya lihat ada di negara Estonia. Negara Estonia ini saat ini seluruh penduduknya sudah menggunakan semacam smart ID card yang berfungsi untuk terjadinya pemilihan ganda. Ini jika dihubungkan dengan di Indonesia, masih banyak warga yang memiliki KTP tidak valid, artinya datanya tidak lengkap, kemudian ada duplikasi, dan belum berbasis smart card. Dan itu memungkinkan untuk terjadi pemilihan ganda. Negara kedua yang kita tahu bahwa sedang mencoba menerapkan e-voting adalah India. Dan di sana juga belum banyak. Sekitar beberapa TPS yang sudah diuji coba di India Selatan. Kemudian negara lain yang sudah mulai mencoba untuk implementasi e-voting adalah Korea Selatan. Korea Selatan pernah mengadakan e-voting pada tahun 2020 di 3.500 TPS di seluruh Korea Selatan. Artinya kalau kita lihat tidak semuanya menggunakan e-voting. Negara lain yaitu Belanda. Belanda juga mengalami semacam penolakan terhadap e-voting. Bahkan ada gerakan yang menamakan "We do not trust voting computer". Artinya mereka tidak percaya dengan voting yang dilakukan dengan menggunakan komputer karena terlalu beresiko. Dan ini satu negara lagi yang ternyata ada di Asia Tenggara, namanya Filipina. Filipina sudah menggunakan teknologi Automated Election System atau AES. Sekitar 80% penggunaan e-voting di Filipina katanya berhasil dan sampai menuai perhatian dunia. Balik lagi ke Indonesia, apakah mungkin pemilu-pemilu mendatang menggunakan e-voting? Yang pasti di pemilu 2024 tidak mungkin dilakukan e-voting, apalagi saat ini Kominfo sedang mengalami permasalahan di mana menterinya berhubungan dengan KPK atau berhubungan dengan kasus korupsi. Harus seperti direset ulang untuk mencoba kembali melakukan riset-riset terhadap e-voting. Apakah di 2029 juga bisa dilakukan? Saya pikir juga belum. Harus diawali dengan pendataan penduduk dengan menggunakan smart card seperti yang dilakukan Estonia, karena ini menjadi dasar data yang benar-benar valid. Walaupun tentu masih ada kekurangannya, masih ada kebocorannya. Hal yang selanjutnya yang menjadi tantangan adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dari teknologi informasi pembangun e-voting itu sendiri.
kasus BSI, kasus tercurinya data BUMN, kasus tercurinya data KPU, kasus tercurinya data-data yang sangat krusial di pemerintahan, mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini terus tergerus gitu. Dan ini sangat wajar ketika menjadi alasan masyarakat untuk percaya kepada yang namanya e-voting. Dan yang terakhir, tentunya infrastruktur. Di Indonesia masih banyak blank spot, titik-titik itu masih sangat banyak, di mana jaringan internet bahkan listrik pun masih ada yang belum tersentuh. Dan itu menjadi kendala. Beda ketika pemilu manual itu dilakukan. Kita sering mendengar ada TNI membantu pengiriman surat suara ke tengah hutan karena TPS-nya terletak di tengah hutan, ke titik-titik yang memang jarang dijangkau oleh kendaraan umum. Akhirnya harus pakai kendaraan khusus untuk masuk ke daerah-daerah tertentu, dan itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan e-voting. Belum lagi SDM di Indonesia untuk penyelenggaraan ini belum banyak yang bisa. Implementatornya butuh banyak. Belum lagi ketika ada kendala-kendala yang berhubungan dengan jaringan dan infrastruktur. Jadi 10 tahun mendatang pun saya pikir e-voting di Indonesia masih belum bisa dilaksanakan. Namun tidak menutup kemungkinan e-voting dilakukan secara terbatas. Artinya ada tahap uji coba. Mungkin beberapa titik di beberapa provinsi supaya itu bisa menggambarkan bagaimana capaian-capaian dari pemilu yang diharapkan itu tercapture, tersnapshot. Summary-nya sudah ada. Walaupun itu lagi-lagi akan membentuk sebuah opini publik bahwa yang menggunakan e-voting memenangkan satu partai atau memenangkan satu presiden. Dan itu akan seolah-olah menjustifikasi bahwa hasil itu harusnya sama dengan hasil manual lainnya. Jadi banyak hal-hal mendasar yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum jauh kita menggunakan yang namanya electronic voting atau pemilihan berbasis elektronik. Namun apapun itu, riset-riset terhadap e-voting harus terus dilakukan, karena bisa jadi teknologi ini tidak hanya diterapkan pada pemilu, tapi pada pemilihan-pemilihan terbatas. Mungkin bisa dicoba di tingkat DPR RI, misalkan saat meeting, atau di kampus, atau di sekolah-sekolah sudah bisa menggunakan e-voting. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan teknologi kita terus berkembang, tidak stuck gini-gini aja, tapi akan terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.